Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran ibadah online pada saat ini. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap hati kita yang rindu. Dimanapun engkau berada malam hari ini, saya percaya Roh Kudus bekerja melawati kita semua. Amin. Haleluya. Dan kita percaya bersama kalau kita sudah menikmati berkat Tuhan sepanjang hari yang sudah lewat, bahkan di hari-hari sebelumnya, malam hari ini marilah kita naik pujian, syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Kita naikkan ucapan syukur terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kita mau mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian. Dia layak terima penyembahan. Layak terima hormat. Dan di malam hari ini, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah siang dan malam. Saat ini Tuhan, kami ada lagi, kami datang lagi menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, limpah terima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Engkau yang menilai setiap kerinduan kami. Kami rindu dilawati lagi dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja melawati setiap hati yang rindu. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan pujian syukur. Kami mau menaikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau. Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini. Hadirlah Engkau di mana umat-Mu berada Tuhan. Hadirlah Engkau setiap hati yang rindu. Terima kasih. Kami buka, alaskan pujian penyembahan kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari mulai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari mulai mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian. Allahku yang besar, Allahku yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib
Benar-benarlah jalan-Mu Tuhan. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Engkau sungguh baik bagi kami. Amin. Dan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Haleluya, Kami boleh Yesus. berada lagi dalam ibadah ini. Ya, Dan kami hendak mendengar bagian dari firman Tuhan. Kami tetap menaruh keyakinan dan percaya bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Amin. Dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Amin. Tuhan, Engkau berkati kami semua Ya, Tuhan. lewat kebenaran firman Tuhan malam ini. Yesus. Dengan sukacita kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kesempatan yang sangat indah Tuhan anugerahkan kepada kita, di mana Dia berikan lagi kita waktu untuk bersekutu bersama dan kita boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Dan kita telah melihat beberapa bagian firman Tuhan sesudah kebangkitan Tuhan. Ada beberapa kali penampakan Yesus. Secara sinoptik ditulis dalam Alkitab oleh beberapa kitab dan kita telah belajar tentang beberapa kali. Ada penampakan Yesus yang pertama kepada Maria Magdalena, kemudian juga ada penampakan Yesus yang pertama kepada murid-murid tanpa Thomas. Dan kemudian ada penampakan diri Yesus, Thomas juga sudah hadir. Tetapi malam ini kita melihat paling tidak hanya ada sekitar 7 orang yang hadir dalam penampakan Yesus berikutnya. Saudara-saudara, saya ingin membawa kita dalam satu pembacaan, dan pembacaan ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Saya baca 3 ayat pertama dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1, 2, dan ayat 3. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1 mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
mengingatkan kita bahwa Petrus ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Mengapa? Seolah-olah dia itu mempengaruhi murid-murid yang lain. Petrus juga punya kelebihan seorang pemberani. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang 7 keadaan Petrus. Siapa Petrus? Sampai dia seorang yang berani, tapi juga dia seorang yang kasar. Ya, dia juga seorang yang akhirnya mengkhianati Yesus. Dia yang memotong telinga hamba imam besar. Dan ada yang lain-lain lagi. Tetapi di sini ketika Petrus mengambil sikap untuk melakukan sesuatu, dia mempengaruhi murid-murid yang lain. Ketika dia berkata, aku akan menangkap ikan. Murid-murid yang lain, kami juga akan mengikuti engkau. Saudara-saudara, dalam semua atau dalam 4 kitab Injil menulis tentang ketika mereka dipilih oleh Tuhan. Memang latar belakang Petrus adalah seorang nelayan. Petrus dan Andreas adalah keluarga nelayan yang tinggal di Betsaida. Tetapi waktu Yesus memilih mereka menjadi murid-murid, saya ingin membawa kita dalam pembacaan di dalam kitab Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Bisa juga dibaca ini dalam Matius pasal 4 dan Lukas pasal yang ke-5. Jadi kita melihat bahwa sejak awal Petrus itu ketika Yesus melihat dia, maka dia terpilih bersama dengan saudaranya untuk menjadi murid Yesus. Dan kita tahu bahwa ada 12 murid yang kemudian dipilih oleh Yesus bersama-sama dengan dia dalam bertugas memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus memilih mereka ini, dia mengatakan begini, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa artinya? Ternyata Petrus ini dan teman-teman yang lain, mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk kemudian memenangkan orang-orang untuk datang kepada Yesus. Tapi Yesus ketika dia disalibkan, mati, dikuburkan, seolah-olah pupuslah harapan mereka. Walaupun sesudah kebangkitan itu, sudah 2 kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, termasuk kepada Petrus. Ada orang berkata, Petrus lupa bahwa Tuhan telah mengubah profesinya, pekerjaannya. Bukan lagi penjala ikan, tetapi dia sekarang menjadi penjala manusia. Saudara-saudara. Tetapi Alkitab menjelaskan di sini bahwa ketika mereka
turun ke danau itu untuk menangkap ikan, maka semalam-malaman mereka pulang dengan tidak ada hasil apa-apa. Dalam arti mereka gagal. Ada beberapa sikap Petrus yang saya bisa tangkap di sini. Ternyata dia seorang pekerja yang luar biasa. Dalam masa-masa penantian sebelum mereka itu menerima pengutusan dalam amanat agung Tuhan Yesus, maka waktu ini juga digunakan oleh Petrus untuk bekerja. Saudara, marilah kita juga memiliki semangat kerja, semangat bekerja, siapapun kita. Anda seorang petani, bekerjalah dengan baik selayaknya sebagai seorang petani. Anda sebagai pedagang, bekerjalah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, kami bekerja dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Saudara-saudara, hanya persoalannya di sini, ini pekerjaan Petrus yang tidak menghasilkan apa-apa bersama dengan teman-teman yang lain. Dalam satu malam mereka bekerja. Petrus karena seorang nelayan, dia tahu seluk-beluk tempat di mana mereka bekerja. Dia mengerti tempat mana yang menguntungkan di danau itu. Karena memang itu adalah pekerjaannya dahulu. Tapi sekarang dia datang dengan tidak membawa apa-apa. Saudara-saudara, kadang Tuhan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman seperti ini. Tapi sebetulnya Tuhan ingin membuat kita mengerti, membuat kita lebih memahami siapakah Tuhan. Saya akan menunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab. Anda kenal dengan seorang yang bernama Naomi. Dalam catatan Rut pasal 1 menulis tentang keluarga ini. Dalam ayat 1, Rut pasal 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ada langkah yang diambil oleh keluarga ini mengatasi situasi kelaparan di Bethlehem dan sekitarnya. Maka Alkitab berkata mereka pindah menuju ke Moab. Apa yang terjadi? Mungkin dalam pemikiran mereka kita akan luput dari bencana besar ini. Tapi apa yang mereka perhitungkan tidak seperti yang mereka harapkan. Ternyata kepala keluarga itu meninggal. Elimelek meninggal. Kedua anak mereka laki-laki, Mahlon dan Kilion, juga meninggal di sana. Saudara-saudara, ada satu pengakuan ketika Naomi kembali dengan salah satu anak menantunya yang bernama Rut. Di dalam ayat yang ke-19,
dikatakan begini, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ini Naomi dan Ruth. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Terlihat. Ada orang-orang berkata begini, Naomi adalah keluarga yang tidak mau menderita bersama dengan bangsanya. Ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu rencana yang indah yang Tuhan telah rancangkan bagi Naomi. Waktu dia pulang ke Bethlehem, perempuan-perempuan juga yang mungkin teman-temannya ternyata masih hidup. Walaupun melewati masa kelaparan yang sukar sekali. Saudara-saudara, waktu dia pulang, mereka bertanya, Naomi kah itu? Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi. Tapi panggillah aku Mara. Karena Tuhan telah melakukan banyak yang pahit. Aku pergi dengan tangan penuh. Tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Gagal. Suaminya meninggal. Kedua anaknya meninggal. Dia pun hanya pulang ditemani oleh salah satu anak mantu yang tetap setia kepadanya. Saudara-saudara sekalian, karena itu ketika kita melihat ini, kegagalan. Bukankah kita juga sering mengalami kondisi seperti ini? Kita seolah-olah gagal, kita sudah bekerja keras seperti Petrus dan teman-teman. Semalam-malaman tidak mendapatkan hasil apa-apa. Saudara-saudara, contoh yang kedua. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, di sana ada tulisan tentang seorang anak yang hilang. Kita tahu persis cerita ini. Bapaknya orang yang kaya. Mereka dua bersaudara. Yang bungsu meminta bagiannya dan meninggalkan tempatnya. Dia pergi ke kota dengan harta yang banyak. Tapi di sana Alkitab berkata dia hidup berfoya-foya. Satu saat apa yang dibawanya juga habis. Malahan dia sempat bekerja satu tempat pekerjaan dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan sisa makanan ternak. Tapi di situ dia kembali mengingat bagaimana bapaknya yang limpah dengan berkat, limpah dengan makanan. Dia ambil keputusan, singkat cerita, dia kembali kepada bapaknya. Saudara-saudara, dia menyebutkan bahwa ketika dia kembali itu, dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, mari kita lihat bagian ini. Dalam pasal yang ke-15, Injil Lukas ada satu ayat yang dia sampaikan kepada bapaknya waktu dia pulang. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
Saudara, anak ini pulang dengan kegagalan. Sama dengan Naomi. Dia berangkat dengan tangan yang penuh. Tapi sekarang dia pulang dengan hampa, dengan kegagalan. Malahan di depan bapaknya dia mengaku bahwa tidak perlu dia disebut sebagai anak bapa. Karena dia telah berdosa. Tapi apa kata Alkitab? Ketika Bapa melihat dia kembali. Bapa itu bukan duduk diam di kursi. Menunggu anaknya itu datang. Mungkin karena dia dalam keadaan kelaparan. Dia tertati-tati untuk datang kepada bapaknya. Tetapi saudara, satu hal yang mengagumkan di sini. Bapaknya berdiri dan berlari mendapatkan anak itu. Saudara-saudara, Tuhan ada dalam setiap kegagalan kita. Mungkin hari-hari ini Anda merasa gagal. Usahamu gagal. Pekerjaanmu juga gagal. Banyak hal yang mungkin menjadi pengalaman engkau merasa gagal dan gagal. Tapi Tuhan ada dalam kegagalan. Ketika Petrus datang dengan tidak membawa apa-apa. Satu malam itu mereka gagal mendapatkan berkat. Kalau kita membaca seterusnya dalam Injil Yohanes pasal 21. Ternyata Yesus sudah berdiri di tepi pantai, tepi danau itu. Dia telah berdiri menanti orang-orang yang gagal yang sedang pulang. Adakah lauk pauk padamu, anak-anakku? Satu sapaan yang begitu sangat luar biasa. Dia menyebut mereka sebagai anak-anak. Hubungan yang begitu akrab. Walaupun murid-murid itu sudah tidak mengenal dia lagi. Padahal 3,5 tahun mereka hidup bersama. Tapi Tuhan tahu apa yang mereka alami. Saya percaya Tuhan mengerti apa yang Anda alami. Apa yang saudara alami. Yakinlah Tuhan ada dalam kegagalanmu. Ketika dia berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka mereka menangkap ikan sejumlah besar ikan dan ikan-ikan besar juga. Yang ada di pukat mereka. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Saya akhiri dengan satu ayat. Pembacaan kita, ayat yang terakhir dalam surat Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Dengarkan baik-baik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita ada kuasa yang bekerja. Kuasa apa? Bagi dia atau bagi Tuhan, bagi Yesus yang dapat melakukan bagi kita jauh lebih banyak yang dapat kita pikirkan dan doakan. Percayalah kepada Tuhan. Ya Tuhan yang sanggup memberikan Anda pengharapan. Walaupun dalam kegagalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bangga kita punya Tuhan. Yang ada dalam segala situasi. Bahkan hari ini, hari esok, harapan kita Yesus. Bagi dia yang dapat melakukan bagi kita. Jauh melebihi apa yang mampu kita pikirkan dan doakan. Karena di dalam kita ada kuasa Allah yang bekerja.
Haleluya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Tuhan mengerti setiap kegagalan. Tuhan ada dalam setiap kegagalan kami. Hari esok Dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau baik bagi kami. Amin. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Haleluya, tidak pernah Yesus. membiarkan kami. Engkau Terima tidak pernah kasih, meninggalkan Tuhan. kami. Amin. Dalam situasi apapun, Tuhan, Terima kasih, Tuhan. janjimu bagi kami adalah janji yang murni. Amin. Engkau menggenapkan setiap apapun yang menjadi janji Tuhan bagi kami. Tuhan, termasuk Engkau ada dalam setiap kegagalan kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Amin. yang mengerti setiap keadaan kami. Kadang kami menghadapi kondisi di mana kami melihat segala sesuatu hampa. Tetapi Tuhan, Engkau mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Engkau memberkati Petrus dan murid-murid yang lain. Engkau mengubah hidup Naomi yang datang dengan tangan yang kosong. Bahkan Engkau menyambut anak yang hilang, yang juga datang dengan segala kegagalannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memiliki harapan di dalam Tuhan. Hari esok kami, masa depan kami, harapan kami hanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, terlalu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak kecewa. Karena Yesus, bagimu atau bagi Tuhan yang dapat melakukan bagi kami jauh melebihi apa yang mampu kami pikirkan dan doakan. Karena di dalam kami ada kuasa Allah yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami malam ini. Engkau telah memulihkan kami malam ini. Kau telah menjamah kami malam ini. Kau telah membaharui kami malam ini. Kau telah membangkitkan semangat kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
buat kebenaran firman ini. Taruh kebenaran ini dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dan biarlah selalu pandangan kami terbuka untuk melihat bahwa Tuhan, Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Bahkan Tuhan dapat melakukan bagi kami melebihi apa yang menjadi harapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya segala sesuatu semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Menyerahkan seluruh hidup jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kami berjalan dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jemaat semua diberkati, rumah-rumah tangga kami berbahagia, jamin kesehatan kami, segala usaha kami jadikan Tuhan berhasil. Bawa kami untuk semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini, hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepada-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel.